Halo, perkenalkan kami dari kelompok Good World. Kami berasal dari kelas 9F SMP Regina Pacis Surakarta. Kelompok kami beranggotakan 1. Regin Arlea Herianto dengan nomor absen 27. 2. Brigita Andita Putri dengan nomor absen 6. 3. Andreas Raymond Renaldi dengan nomor absen 2. Dan 4. Feli Cristiano Witanto dengan nomor absen 13. Di sini kami ingin menyajikan video yang bertema tentang penanganan perubahan iklim. Akhir-akhir ini dunia sedang digencarkan oleh fakta perubahan iklim yang sedang terjadi. Perubahan iklim harus segera diatasi karena berbahaya bagi kehidupan kita. Tapi apa sih perubahan iklim itu? Terus dampaknya apa? Cara mengatasinya gimana? Maka itu, yuk simak penjelasan kami. Halo teman-temanku. Aku mau nanya nih. Kan sekarang kita sedang dihadapkan dengan masalah perubahan iklim. Kalian tahu nggak sih apa arti dari iklim itu? Arti dari iklim itu kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah, di mana kondisi cuaca tersebut terjadi dalam waktu yang kira-kira cukup lama. Lah, emang iklim sama perubahan iklim itu beda? Kalau arti dari perubahan iklim apa dong? Kalau arti dari perubahan iklim itu perubahan besar dalam suhu, curah hujan, pola angin, di antara efek-efek lain yang terjadi selama beberapa dekade. Hal itu disebabkan karena efek dari pemanasan global. Kalau ada masalah, pasti ada penanganannya dong ya. Pengertian penanganan perubahan iklim itu apa sih? Aku tahu. Arti penanganan perubahan iklim yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh semua orang untuk mengatasi perubahan iklim agar dampaknya tidak terlalu parah. Karena kalau dampaknya sudah parah, bisa mengancam kehidupan manusia. Tunggu. Memangnya penyebab terjadinya perubahan iklim apa? Misalnya di benua Asia gitu. Spill dong biar kita juga tahu. Penyebabnya ada banyak. Kalau di benua Asia, contoh penyebab terjadinya perubahan iklim ada 2, seperti efek gas rumah kaca. Gas-gas di atmosfer memiliki fungsi menangkap energi matahari agar tidak kembali ke atmosfer dan berfungsi untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Tetapi, saat gas rumah kaca meningkat, lapisan atmosfer akan semakin tebal sehingga menyebabkan panas bumi terperangkap di atmosfer dan menyebabkan suhu di bumi semakin panas sehingga terjadi pemanasan global. Tidak hanya itu, menurut WWF, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri juga menyebabkan efek rumah kaca loh. Yang kedua, ada aktivitas manusia, seperti yang pertama, mengendarai kendaraan bermotor yang bisa menyebabkan pemanasan global juga akibat dari panas yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Kedua, terlalu banyak menghasilkan sampah sehingga sampah harus dibuang ke tempat pembuangan sampah dan mengalami pembusukan. Sedangkan pada tempat pembuangan sampah ternyata mengandung banyak gas metan. Ketiga, menggunakan kulkas yang menghasilkan gas CFC yang bisa menghancurkan ozon, yang merupakan bagian penting dari lapisan atas atmosfer. Oke, lalu pengaruh negatif dari perubahan iklim di benua Asia apa? Dampak perubahan iklim di Asia terus dirasakan masyarakat. Contohnya di Asia Tenggara akan mengalami pergeseran iklim akibat pola hujan. Dampaknya dapat meningkatkan risiko banjir, kekeringan, badai, dan topan. Dapat meluas ke wilayah baru. Kalian ada solusi yang bisa dilakukan berbagai pihak apa saja di benua Asia nggak? Aku ada solusinya, melakukan reboisasi atau penghijauan dalam jumlah besar. Karena dengan melakukan hal itu, masyarakat di benua Asia bisa menjaga keutuhan dan dampak dari perubahan iklim bisa berkurang. Juga dapat mengatasi dampaknya bagi penerus bangsa di setiap negara. Dan kesejahteraan semua negara di benua Asia akan tetap terjaga. Kalau solusi buat kita sendiri nih, solusi yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi perubahan iklim ada nggak? Ada dong, solusi yang dapat dilakukan yaitu 1. Menghemat penggunaan air dengan cara mematikan air
jika bak mandi sudah penuh. 2. Mengurangi kendaraan bermotor dengan mengganti menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Ketiga, mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Keempat, memakai tempat makan atau botol minum sendiri agar tidak harus membeli minuman plastik dan membuat sampah. Terakhir, yang kelima, mengurangi penggunaan listrik dengan cara mematikan lampu saat siang hari dan menggunakan saat dibutuhkan saja. Oh gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas ilmu dan waktunya ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu perubahan iklim serta dampak dan solusinya? Agar hidup kita sejahtera, maka kita harus bisa menjaga bumi kita ini dari perubahan iklim. Kalian juga bisa mulai dari hal yang kecil loh. Semoga penjelasan kami kali ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Ayo kita bersama-sama menjaga bumi kita dari dampak buruk perubahan iklim. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.